Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Malabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar semuanya? Senang dan bahagia sekali. Hari ini kami hadir kembali dalam program Podcast RRI Ngobrol Asik hanya bareng RRI. Ada saya Tina menemani Anda dan ada saya Kanda di sini. Benar sekali Kanda. Iya, tentunya dalam program apa, Tin? Kantin Podcast. Iya, buatnya teman-teman podcast. Ya, kita hari ini akan membahas masalah ini seru ya. Benar, seru Ini luar banget. biasa. Hari ini kita akan seru-seruan bersama dengan bagaimana mengenal yang namanya UMKM. Benar sekali. Ya. Kalau sudah berbicara makanan memang bakal seru Kanda. Iya, betul. Apa-apa sudah ada di depan ya. Oke, Kanda, kita lagi di mana sih? Untuk hari ini kita akan hadir bersama tentunya di Dapur Ratna yang memang sudah dikenal ya, Tin ya. Iya. Sudah luar biasa, Dapur Ratna dikenal salah satu UMKM yang ada di Aceh Barat, Oke. tepatnya di Kota Melabo. Benar sekali. Kita Betul. bakal ngobrol-ngobrol dan kita bakal nanya-nanya sama Kak Ratna ya tentang UMKM, Betul. seperti apa perkembangannya dan ada produk apa saja sih yang dijual sama Kak Ratna. Kita sapa Masih dulu. rahasia. Oke, rahasia. Kita Masih sapa rahasia. dulu nih Kak Ratna yang sudah Betul. standby di sini. Silakan. Assalamualaikum Kak Ratna. Waalaikumsalam. Masya Allah Kak Ratna hari ini cantik sekali Iya, orangnya ya. aku jadi nervous. Kak Ratna, ini cerita-cerita hari ini kita datang kemari mau ganggu-ganggu boleh ya? Boleh. Boleh ya? Sering-sering juga boleh. Ya. Nah ini ceritanya. Karena ini kan karena kita hari ini berbicara terkait dengan kita mau berbagi informasi nih Ya, dengan benar. teman-teman yang ada di teman-teman podcast, tentunya dalam program kantin podcast. Ini terkait dengan UMKM. Jadi kebetulan kita dengar tuh Dapur Ratna itu sudah kalau udah berbicara Dapur Ratna kebayang langsung Iya. produk-produknya apa aja. Iya, gitu benar sekali. Dan kita pengen tahu lebih detail lagi ya, Iya. Kanda ya. Betul. Bukan cuma dengar dari orang aja, bukan cuma order makanannya saja, tapi kita harus perkenalkan siapa owner daripada Dapur Ratna itu Betul. sendiri. Tapi Ya. sebelum kita kenalan nih, Kak Ratna, apa sih rahasianya kok bisa cantik hari ini? Wah, mana tahu bisa jadi tips aku Betul, juga ya betul. kan. Rahasianya apa Kak? Makan enak pasti ya. Mm-mm. Ya kan? Iya betul. Apa sih Kak? Apa nggak ada cantik perasaan? Oke, karena berhubung karena bilang tadi nggak ada cantik, tapi kalau kita lihat berseri hari ini Bener, ya. berseri. Segar, yang penting bahagia, yang penting sehat Kak ya. Iya, mungkin karena didatangi orang RRI enggak? Bisa Karena jadi, datang. bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Oke, Iya. baik. Oke, karena kita langsung aja nih Iya, naik ya. Karena ini banyak banget ya menu ya, produk-produk karena. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu, motivasi apa sih yang membuat karena terjun di dunia kuliner khususnya UMKM ini ya? Iya. Pertama memang karena kakak emang hobi masak, Mhm. memang Mm-mm. hobi berkreasi dengan makanan-makanan. Mhm. Jadi daripada sudah terbuat nanti nggak termakan kan nggak mungkin kami Iya. yang makan lagi. Iya. Jadi timbullah ide coba jualan aja. Oke, berarti inspirasi awal karena suka masak aja. Iya karena hobi. Oke, Ya, luar hobi. biasa nih inspirasi Hobi. awal suka makan. Hobi tapi menghasilkan uang kan Iya. enggak? Gini Kak, berhubung Kakak hobinya suka masak, Mhm. jadi kebetulan saya Hobi suka makan. betul. Jadi nanti Kak daripada susah-susah, ini katanya tadi kan karena nanti suka masak, Mhm. kemudian akhirnya Mubazir. inisiatif untuk Jualan. dijualan. Besok-besok Kak kalau umpama ada lebih boleh panggil saya. Iya, kami Ya, siap kok Kak. Siap insya Allah ya. Siap ya untuk menghabiskan Betul. daripada mubazir Iya. tadi ya. Kak, jadi kan ini kan sudah memulai nih. Tadi katanya awalnya gara-gara hobi masak. Mhm. Nah, akhirnya berjualan. Ya, Ya, memulai dengan UMKM sehingga menjadi ini bisnis ya untuk Kakak. Nah, tantangan Kak, tantangan yang paling besar nih. Memulai bisnis itu tadi apa sih? pasti ada dong. Memulainya Mhm. paling cara pemasarannya. Kita Aha. kan nggak punya toko nih. Mhm. Jadi gimana caranya produk harus kita pasarkan. Mhm. Kita kan nggak berani nih untuk langsung keluarkan modal sewa toko jualan, belum tentu laku kan. Iya, heeh. Ya udah kakak coba post dulu pertama kali BBM ya. Mhm. Kakak BBM post dulu pada Oh, masanya, iya. pada masanya. Pada heeh. masanya betul-betul. Oke. BBM, terus ya nanti ada di review kan dari yang Ah. satu yang beli ya udah di review sampai rame nanti. Oke, sampai dikenal sampai saat ini. Heeh. Berarti awalnya mempromosikan ya, Betul. bagaimana proses mempromosikan itu sendiri itu menjadi tantangan terbesar karena kan belum ada konsumennya ya, Kanda. Iya. Ketika kita memulai sesuatu, ketika kita tidak tahu pasar kita apa, ya udah main nekat aja. Betul, betul. Tapi alhamdulillah jalan. Alhamdulillah. Berarti memperkenalkan produknya dulu tuh diawali dengan itu salah satu penggunaan media sosial mungkin kali ya. Benar. Walaupun masa itu BBM ya Kak ya. BBM. BBM ya. Aha. Itu tekniknya gimana sih Kak?
Teknik gimana maksudnya? Promo- Waktu Promosinya? mempromosikan itu Post apa aja. kirim ke kawan-kawan atau gimana? Di Dulu pos ke- aja. Dulu kebetulan saya ngajar. Iya. Jadi sasaran pertama itu ya wali murid. Oke. Karena Hmm. memang kontak BBM-nya kan isinya wali murid. Jadi Iya. pertama kali ya sasarannya wali murid. Mhm. Post nanti hari sekian, hari apa, nanti pas hari libur kan, Mhm. karena kita masih ngajar, kita akan readykan ini, ada yang minat enggak? Oke. Kebetulan kan masuk tuh chatnya, Bu saya mau lah Bu, saya mau. Oke. Di situ kan semakin, oh kayaknya nih Termotivasi gitu ya. Iya. Berarti udah berapa lama mulai jualannya? Udah lama ya, udah dari waktu kakak masih ngajar, kayaknya Mhm. dari tahun 2015 kayaknya. Dari 2015 berarti kalau 10 sekarang sudah tahun. 10 tahun ya. Oke. Sudah 10 Lebih tahun kurang. memulai merintis untuk Dapur Mhm. Ratna. Iya. Oke, Ya. dan dalam 10 tahun terakhir bagaimana Kak Ratna melihat perkembangannya? Alhamdulillah semakin berkembangnya medsos sekarang, Iya. Mhm. lebih gampang kita promosinya. Mhm. Oke. Kalau dulu kan heeh. sebatas kontak aja, kontak Aha. kita simpan. Kalau sekarang kan udah ada Instagram yang nggak ada diisi kontak kita pun Mhm. bisa terbaca kan, Terbaca. yang kita Betul, betul. promosikan. Kayak lebih luas ya. Iya. Aha. Jadi tadi kan karena bilang tadi, oh kita tuh posting aja. Mhm. Itu posting kan dulu kan apakah Iya, ke posting. grup, apakah masing-masing nih kita kirim nih. Mhm. Ini saya produk ini loh. Produk pertama yang dikenalkan ke konsumen apa itu? Dulu risol. Risol. Terus habis risol apa lagi nih? Jual apa lagi? Risol, terus lagi booming-boomingnya dessert box Dessert. Oh, dulu. dessert box. Dessert. Terus Aha. lanjut dessert, terus apa lagi ya? Sempat juga bikin apa kemarin pizza ada. Mhm. Pokoknya kalau karena ngikutin aja apa yang lagi tren. Oke. Oh iya. Semua dihambatnya ya. Betul, semua. Pokoknya hajar ya. Hajar. Tapi Kak, nih Tin, Apa? biasanya kan kalau kita jualan Mhm. itu kita paling sering itu kita yakin enggak nih? Ada yang laku beli atau nggak ya? enggak? Gitu ya. Review yang Ya, pertama tuh biasa. apalagi kalau umpama pertama tuh jualannya tuh karena itu risol. Mhm. Kak, apa sih pengalaman yang menurut Kak Ratna itu pas waktu jualan itu ada mungkin pengalaman yang menyedihkan Iya. atau yang membuat Kak Ratna akhirnya termotivasi untuk, ini kayaknya harus saya kembangkan terus nih. Apa tuh? Apa ya yang membuat kita terpacu lebih semangat itu Heeh. pas konsumen tuh bilang Gojek online kayak Mhm. sekarang Iya. kan. Jadi harus ngantar gitu. Ngantar kakak sambil Oh. ngajar bawa. Paling nanti kendalanya kita kan kejar-kejar waktu karena Betul. mengajar kan. Mhm. Jadi paling di situ pas nanti konsumen pas kita telepon mungkin apa lagi masak. Mhm. Betul. Itu aja sih dulu pertamanya. Iya, Kanda. Makanya sekarang kan UMKM sudah namanya UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Iya, ya. jadi gayanya tuh udah berbeda pada zaman dahulu 2015 ya, Kak Ratna ya. Dengan zaman sekarang kan udah ada GoSend, jadi udah Betul. lebih mudah ya. Mhm. Dan dimanapun berada akan lebih mudah mengorder apapun yang ingin diorder dari Kak Ratna itu sendiri. Ini memang sangat memudahkan. Ada kerjasama khusus Kak dalam hal ini? Kerja sama khusus paling untuk sementara ini kakak Iya. sama BS Jack. Oke. Oh. Ada merek. Oh, nggak apa sebutkan. Ayo kita lanjutkan. Pokoknya ada dengan kurir ya. Oke. Kurir ojek online Tapi ada sangat berarti ya. membantu gitu ya. Iya, iya. Oke, Itu berarti baik. memang khusus nanti ketika sudah ada orderan mereka langsung udah tahu ya karena Udah tahu kontaknya udah alamat siapa ya. Mhm. Kak, jadi karena jualan tadi itu ini kan udah sampai nih ke konsumen. Pernah nggak dapat keluhan dari konsumen terkait dengan produk yang kakak jual? Review gitu ya, Heeh. review yang nggak bagus. Yang gitu. nggak bagus yang atau nggak apa? bagus Yang ya. nggak enak ya. Pernah nggak yang, Dulu- aduh, Dulu nggak ada. Mm-mm. Gimana ya? Kayak reviewnya paling ya minta kortingan harga gitu. Lain nggak ada. itu di mana-mana begitu. Itu namanya tawar menawar ya kan. Iya. Bukan review dari segi makanannya enak apa enggak. Tapi yang pasti enak sih ya. Enak. Aku sering loh order punya Kak Ratna, enak beneran. Apapun yang buat Kak Ratna, cake juga enak. Mm-mm. Cake Ulta itu juga ada loh Kak dulu ya. Ya ada. Tapi sekarang produk andalannya apa kalau untuk sekarang? Untuk sekarang. Untuk Fokusnya. sekarang kakak lebih fokus di bolu gulung. Yang ada di depan kami ini. Iya. Hmm. Jadi kebetulan bolu Jangan gulung ini dipancing. Udah gak tahan pengen Udah cicipin tahan, gitu ya Allah ya ya kan. tahanku. Ini berarti bolu gulung. iya, Aha. bolu gulung. Kak, ini varian apa aja nih? Ini ada yang keju, ini coklat, Mm-mm. yang ini Nutella. Toppingnya Nutella, isinya tiramisu. Mm-mm. Di mix gitu ya. Di mix ya. Aha. Ada nanas juga. Berarti kalau umpama kita mau bolu gulung harus ingat berarti Dapur Ratna. Dapur Ratna. Iya. Oke. Dan ini Bolu tulban. Ini memang produk andalan dari dulu. Ini memang nggak pernah putus. Kalau berarti yang pertama sekali itu dikembangkan itu Tulban. Tulban.
Dulu Atau memang dengan bolu-bolu gulungnya dari awal sudah memang beriringan? kalau ini udah duluan dia, udah duluan Mhm. waktu Kakak belajar buat kue, memang tulban yang setelah risol ya, Mhm. ini memang bisa Kakak buat, cuman kan ini daya belinya kan khusus Iya, untuk, bukan konsumsi hari-hari, tapi kalau risol kan memang makanan sehari-hari gitu kan, cemilan istilahnya. betul. Kalau Iya. ini kan kalau ada acara, jadi Mhm. beriringan. Kalau tulban ini Kakak nggak pernah skip, mau Kakak lagi buat dessert tetap ada Mhm. tulban, heeh. Itu pertahanan dapur Ratna. Pertahanan Iya. dapur Ratna. Pertahanan Betul, ya. betul, Jadi betul sekali. setiap dapur itu punya pertahanannya. Punya bahan produk ini ya, produk Iya. andalan Kalau ya, produk Kanda andalan. pertahanannya apa sih? Kalau saya nggak tahu lah pertahanannya apa. Goyah Karena kayaknya. kalau saya kepinginnya itu singkong. Oh, singkong. Pakai keju nggak? Nggak, soalnya kan memang itu kan ketahanan pangan. Salah satunya dengan singkong. Itu juga program kita ya. Ya, Kedepan program kita kita. bakal singkong loh. Ya. Oke. Karena jadi Ya. ini kan bahan-bahan yang ini tadi Mm. ketika memulai tentu kan butuh modal nih. Iya, Butuh modal ya. iya. Nah, itu ceritanya gimana sih memulainya? Ih. Kalau tadi kan pertama termotivasi karena hobi masak. Tapi walaupun hobi masak mulainya karena UMKM itu kan juga Iya. butuh modal. Iya. Apakah didukung oleh pemerintah atau dari ataukah orang memang tua? apa sih? Aha, atau nabung gitu. Kakak kalau mulai ini bisa dibilang dari nol, memang dari Heeh. Kakak nggak punya oven dulu. Mm. Dari nggak punya oven, Heeh. karena kan ngajarnya Kakak masih tenaga honorer kan, jadi kan, Iya. Mm. ya pendapatannya segitulah. Jadi Mhm. Kakak dulu masih, belum ada pinjam dari kakak sepupu. Wow, perjuangannya luar biasa ya Kanda. Iya, Haha. terus ya alhamdulillah nabung dari hasil jualan pelan-pelan. Itu pinjam berarti untuk beli bahan, beli oven, itu beli perkakas itu atau Enggak, gimana? kalau untuk bahan dulu Kakak kan pertama jualan risol. Risol kan modalnya Mhm. nggak banyak, Iya. Iya. 100.000. Mhm. Kalau untuk bolu pertamanya kan, butuh oven, butuh mixer Iya, kan, mhm. jadi itu yang dipinjamkan sama kakak sepupu. Itu bisa Oke. dipinjamkan ya. Heeh. Itu berarti mulai. Iya, mulai Masya dulu. Allah. Luar Memulai biasa. berarti mungkin orang berpikir ketika kita memulai sebuah usaha ataupun bisnis, terutama dalam kuliner ya Tin Iya, ya. benar. Kebanyakan orang berpikir mungkin tidak butuh modal Mhm. karena mungkin ini kan rumahan. Iya. Tetapi ternyata juga butuh modal walaupun tidak banyak. Tetapi tadi luar biasa ya. Aha, Dengan adanya merintis. kakak sepupu yang merintis memulai dengan pinjaman, kemudian membeli oven, membeli peralatan yang lain, dan akhirnya Dapur Ratna jadi dikenal. Benar sekali. Terus, Ternyata proses itu berat ya. Iya. Dan kita harus melalui proses itu semua karena terkadang Betul. orang lihatnya udah berhasil aja. Betul, Ketika betul sekali. berproses itu mereka tidak melihat Iya, ya. betul. Dan sekarang taunya karena enak ya, karena seru ya. Satu Iya. hari bisa order berapa Iya. banyaknya yang suka Eh. sama menu-menu karena, dan mereka tidak melihat proses dari Betul, nol betul, itu. betul. Kalau kamu berproses kah? Berproses, proses itu tetap ya. Tapi tadi karena tadi Tina menyinggung tadi masalah tadi berapa laku sehari, Kak, boleh nggak tahu gambarannya? Iya. Sehari itu rata-rata Mhm. aja. Alhamdulillah sekarang gimana nih, bersih atau yang lakunya? Kami rata-rata produk aja. Iya. Rata-rata produk Mhm. yang laku itu berapa untuk di produk setiap Nominal. hari? Heeh. Eh, Berapa? Misalnya Berapa? 20, 30 30 gitu. sehari. Gulung-gulung, gitu. alhamdulillah sekarang emang lagi viral-viralnya. Iya. Aha. Itu memang rame ya. Mhm. Padahal sampai siang kakak sanggup buat 25 piece. Wow. Sampai siang 25. Itu rata-rata ya. Habis itu langsung stop Kak? Mm-mm. Langsung stop terus karena istirahat kan. Wah. Aduh. Ada istirahatnya loh. Setengah hari loh. Setengah hari. Beda kalau kalau udah kenal beda ya. Itu setengah hari. Berarti setengah Iya. harinya khusus untuk istirahat. Iya, setengah Berarti hari. tidak fokus seperti mungkin kan ada UMKM yang lain itu mulai buka dari jam 8 Mhm. sampai dengan jam 10 atau jam 8 malam. Kakak berarti memilihnya dari jam 8 pagi. Mulai Iya, atau jam dari 8 subuh? pagi, paling nanti ngadona sampai jam 12 jeda kan, Mhm. sholat, makan, terus paling lanjut lagi jam 2 sampai jam 3. Jam Mhm. 3 udah close. Udah close. Aha. Jadi sendiri Kak atau ada dibantu sama asisten atau gimana? Ada, Mhm. ada kakak, ada juga teman. Hmm. Tapi udah keren loh Kanda, 25 piece sehari. 25 piece Bayangkan sehari. dengan Itu harganya. setengah hari. Setengah hari bener. Bocoran harganya, Kak. Oke, variasi pasti ya. Variasi. Aha. Bukan ini 100.000. Mhm. Ini 100.000. Iya. Kalau yang gini Mhm. Kak? Yang keju yang tanpa topping itu 60. Mhm. Coklat tanpa topping juga 60. Mhm. Yang varian nanas 55.000. Kalau yang bertopping Kak? Tambah 15.000 itu topping yang biasa. Tapi kalau toppingnya pakai yang Luar biasa. iya, Contohnya
Contohnya yang luar biasa. Nutella. Gitu. Merek lagi disebutin ya. Nggak apa-apa. Jadi memang variasinya tergantung toppingnya. Betul. Harganya tergantung toppingnya Mm-mm. ya. Semakin berkelasnya Iya. variannya Berarti lebih mahal kisaran lagi harganya mulai dari yang terendah, produk kakak yang terendah. Mhm. Itu 55.000. 55.000 sampai dengan Kalau yang paling mahal yang sudah paling pernah mahal dijual. tuh 100 untuk bolu gulung ya, 140. Kalau produk yang lain yang paling mahal Produk yang lain tuh kayak ulang tahun tuh sampai 350. sampai 350 ya. Iya. Lumayan ya. Seni loh, seni orang Ntar itu kalau kita beda, ulang kita tahun nggak bisa. gimana? Ya udah tinggal sponsor Apuratma ya kan. Baik, tapi karena untuk mempertahankan kualitas daripada produk ini sendiri bagaimana? Karena terkadang kan ada nih kan sebagian semakin maju terus kualitasnya udah nggak Betul diperhatikan. sekali, Kalau Kak Rana betul sendiri sekali. gimana nih untuk mempertahankan kualitas itu sendiri? Kenapa masih bertahan ya sampai dengan 10 tahun ya? Udah 10 tahun Iya, loh. Kakak nggak kurang-kurangin bahannya. Bahannya nggak ganti-ganti. Maksudnya kakak nggak cari bahan lebih murah gitu. Aha. Kakak tetap pertahankan kualitas bahannya aja. Berarti bahannya tetap, tapi kan harga kan naik Kak, sekarang. Iya. Iya, disitulah kadang-kadang kayak sekarang kan coklat melejit naik 2 kali lipat dari harga 200 jadi 400 Iya, coklatnya. Jadi mau nggak mau ya kakak ya berarti untuk sementara ini ya tipis dapatnya nggak apa-apa gitu kan. Cuman mau naikkan sekarang kan kayak mau menang nggak cocok kan. Paling Iya. nanti lebaran tinggal kakak jelaskan. Cuman karena memang lagi mahal bahannya ya udah setelah lebaran mungkin kakak nggak turunkan lagi gitu aja paling. Naiknya di momen lebaran, tapi setelah lebaran udah segitu aja harganya. Oke. Oh ya, berarti ini untuk harga setidak-tidaknya itu yang pertama kalau sekarang itu kakak coba menekan berarti keuntungan dengan sedikit ya. Iya, kalau hari Karena biasa ini luar biasa nih, jarang-jarang nih yang mau Tapi peduli ini sama mau konsumen. ini ya mau deket-deket mau naik loh lebaran. Tapi itu juga diikuti dengan adanya peningkatan bahan. Itu Iya. juga resiko dari UMKM ya kak ya. Iya. Nah, jadi menyiasati itu kalau umpama karena yang Karana lakukan tadi salah satunya dengan ya udahlah saya ngambil keuntungannya tipis. Tapi itu kan nggak mungkin kak bisa bertahan begitu semua. Ada nggak inovasi ke depan kakak itu apa sih rencananya untuk ke depan melihat tantangan bahan semakin naik Iya. ya Tin ya. Kemudian mungkin juga pelaku UMKM yang hampir sama juga itu akan semakin melakukan hal ramai. yang sama Betul. gitu. Paling kalau misalnya yang seat besar nih kakak naikkan harga kan orang agak berat ya udah Betul. kakak buat versi yang Agak kecil dikit. agak kecil Tapi dengan dikit. harga yang sama. Dengan harga yang sama. Pasti ada trik berarti. dan strateginya Iya, ya betul. kan. Tapi kalau berbicara strategi nih Kak Ratna kan tadi kan strategi pemasaran Kak Ratna saat ini kan media sosial ya Kak Ratna ya, baik itu di post di beberapa medsosnya. Tapi selain media sosial yang paling efektif untuk saat ini, mungkin selain media sosial yang udah ramai banget diketahui orang, strategi lainnya ada nggak pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan? Kakak pelanggan tuh jadi teman. Wah, itu ya. Kalau biasa orang Kita apa? musuhan ini Kalau kita teman biasa lagi pelanggan ya. itu adalah raja. Iya. Tapi enggak kalau raja susah ya. Susah Kalau saya lah. kurang setuju. Betul lah tadi. Kenapa memilih pelanggan itu adalah teman? Karena lebih mudah untuk kita rangkul. Heeh. Kakak mau ngomong, jadi kakak panggil itu kadang-kadang udah kayak kita ngomong Kayak sama bestie. kawan. Ih, coklatnya mahal kali ya. Kira-kira kalau kakak ini paling mereka jawab, ya udah kakak kan enak bolunya naikkan aja. nggak Oh apa-apa." gitu. Iya. Responnya bagus. Iya, kalau sama Mengerti ya. teman kan biasa gitu ya. Mau bergibah enak, mau curhat juga. Tapi enggak gitu sayang. Jangan Tin. Entar pelanggan diajak begibah lagi. Tapi betul, kalau kita umpama pelanggan kita anggap adalah teman, ini dampaknya itu seperti karena bilang tadi ya. Jadi enak kita mau curhat, kita mau kasih tahu, ini aku dengan harga bahan segini kira-kira kalau aku naikkan gimana gitu ya. Iya. Pasti berespon ya, responnya Iya. positif kalau teman ya. Iya. Iya. Kalau inovasi. Iya, inovasi lainnya ada nggak sih Kak? Misalnya dalam mengembangkan produk-produk Kakak. Tadi kan udah dikasih tahu ya kan, ada Iya. beberapa. Ini ke depan pengen bikin apa lagi? Ada inovasi lain nggak kira-kira? Rencana. Mana tahu ya Atau mana kan? tahu, aduh rencana ini mau pindah, mau buka, nanti mau sewa gedung yang 4 lantai. Lantai. Nanti kami jadi ini. Apa rencananya Kak? Kalau rencana ke depan paling kakak ya ngikuti tren pokoknya misalnya yang ngikuti apa yang lebih diminati pelanggan gitu aja.
Tapi tadi katanya ada beberapa yang membantu. Maksudnya ke depan apakah tidak ada rencana ingin menambah karyawannya ya, selain untuk membantu dari hal ekonomi juga membantu Kakak untuk memuaskan pelanggan karena katanya tadi kan cuma sampai siang gitu. Betul. Mana tahu kalau ada yang bantuin bisa sampai sore. Karena kan kasihan juga kalau ada pelanggan yang minta pengen makan hari ini terus tiba-tiba di close. Iya, karena Gitu. cuma 25 tadi ya rata-rata ya. Iya, paling ke depan nanti Kakak mungkin tambah oven yang besar kalau dari Mhm, itu ya. Ya Tapi itu tetap aja. setengah hari. Iya Kakak waktunya. Berarti begini, Selebihnya dengan keluarga. tapi bagus loh. Mhm. Begitu. Artinya apa? Menambah jumlah produksi, Iya. tetapi dengan waktu yang tetap sama gitu ya. Iya. Konsisten Gitu. loh. Mhm. Iya. Jadi bagaimana nih Kak Ratna membagikan misalnya nih tahunnya kan setengah hari ya kan. Iya. Ini membagikan waktu juga nih. Terkadang ada nggak sih yang pelanggan pengen ngebet gitu. Kak aku mau dong tolong dong kan ada tuh hal-hal yang seperti Iya, itu misalnya ada. ini ulang tahun loh Kak tolong bantuin ya Kak ya. Ada nggak hal seperti itu. Kemudian keluarga ini kan sudah dipastikan bahwa jam 3 kita closing. Iya. Nah, bagaimana memberikan pengertian terhadap keluarga? Mungkin keluarganya ada di sini gitu ya. Pemahamannya gimana? Kayaknya ngerti karena Aha. Kakak kan maksudnya punya anak udah usia 35. Jadi orang tahu kalau Kakak tuh anak tuh prioritas pertama. Jadi Iya. kalau Kakak udah ngomong, "Ini udah jam tidurnya Afdal." Jadi mereka alhamdulillah ngerti Ngerti semua. semua. Tidak ada yang memang ngekeh gitu, tolong gitu. Ada sekali-kali. Kadang-kadang Aha. ada. Cuman kalau memang butuh ya, kadang-kadang memang butuh dia. Mhm. Ya udah nanti paling panggil Kakak, gitu. Kalau Mhm. Iya. nggak ada yang nggak bisa Kakak tolak kadang-kadang memang udah Mhm. harus gitu kan. Ya Mhm. udah tetap Kakak buat, cuman ada Kakak nanti ya. Oke, tapi Kanda, Iya. Kak Rana ini keren loh. Selain jualan menu-menu kuliner ini, Mhm. juga merambah ke penjualan daster kayak di depan kita nih. Coba dilirik kiri dan kanan iya. kita ya. Mhm. Ada dasternya juga ya Mhm. kan. Ini memang sempat jualan juga ya Kak? Sempat. Aha. Kalau daster dulu Kakak lebih di medsos juga. Medsos Oh dari juga. medsos, tapi nggak Ah, fokus ya, nggak lebih fokus. fokus ke Kakak kuliner ya lebih berarti di ya. kue-kue Mhm. aja. Kenapa Nah, yang buat Mhm. nggak fokus gitu di daster ini? Karena bukan hobi Kakak. Ya ini berarti sambi-sambi, Aha, sabi-sabi, ya. Kak. Jadi karena ini UMKM, pernah nggak Kakak mendapatkan mungkin bantuan dari pemerintah ataupun harapan Kakak nih Mhm. untuk pemerintah kita terkait dengan UMKM, Mhm. terutama untuk Kakak selaku pelaku bisnis. Nah, apa harapannya nih kira-kira? Harapannya mungkin, gimana ya, pemerintah lebih memperhatikan Mhm. UMKM apalagi yang baru merintis. Karena Mhm. kadang-kadang dia punya loh ide-ide yang memang bagus, cuman ya Mhm. terkendala di modal. Aha. Iya. Ya mungkin, gimana ya, ada sedikit bantuan untuk yang para pemula. Ya, Tapi untuk Kak para Rana udah pemula. pernah mendapatkan bantuan dari Kakak, pemerintah belum. sejauh ini? Belum pernah. Kakak belum pernah? Belum Dalam terdaftar 10 di tahun. Kamis itu belum terdaftar di Spirandakop? Enggak ada. Belum ya? Iya, biasa terdaftar ya. Iya. Aha, nanti kita akan coba bantu ya. Betul. Ke Pak Usen ya, Pak Usen Ya, ini mana tahu salah nanti satu nih dengan dapur Dharma. melalui podcast ini kan Aha. nanti kan akan dilihat nanti Aha. ternyata Ada yang seperti saran harus. tadi Karana tadi ternyata pelaku-pelaku UMKM itu ketika memulai bisnisnya mereka Mhm. itu harus butuh modal juga Mhm. dan yang paling utama adalah pembinaan Ya. dari pemerintah ya. Benar Itu yang paling sekali. utama. Karena memang setahu saya udah sering dilakukan hal-hal Ya. seperti ini ya. Pembinaan dari pemerintah, pendataan itu sudah ada Betul. semua. Mungkin karena belum terdata nanti bisa kita coba komunikasikan sama di Spirandakop ada Pak Husin di kabitnya ya. Iya. Oke Pak Husin ini ya salah satunya. Dan Karana Aha. sebelum kita tutup mungkin apa sih yang ingin disampaikan ke teman-teman ataupun orang-orang yang ingin memulai Aha. memulai untuk bisnisnya Di UMKM, menjadi UMKM, apa sih yang bisa disampaikan dari Karana selaku yang sudah memulai? Gitu. Mhm. Paling, mulai aja dulu. Mhm. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Mulai aja. Aha. Karena Mhm. kalau nantilah itu nggak akan jalan. Mhm. Karena coba mulai dulu dari
orang terdekat aja dulu. Mm-mm. Jangan mikir, nggak punya teman lah, nggak ada siapa beli, jangan. Ada yang beli. Ada yang beli. Pokoknya mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting ada yang jual, pasti ada yang beli. Iya. Iya. betul. Kalau kita nggak mulai, di mana kita Betul. bisa tahu ya, Betul, Kak Ika lari ya? itu dimulai dari langkah pertama. Benar sekali. Jadi jangan pernah untuk tidak mencoba apapun itu, Kadang-kadang silakan aku bijak coba ya. dulu. Kadang-kadang. Kadang-kadang Oke, nggak terasa nih Kanda. Saya juga sudah mulai kepanasan ya kan. Sudah saatnya kita pulang. Tapi saya tahu nih kepanasannya apa. Tolong jangan dibuat. Ya Karana, makasih banyak ya udah hadir di podcastnya RRI. Iya, terima kasih Karana ya, luar biasa sudah berbagi hari ini, berbagi cerita ya minimal ya. Ini yang juga tadi salah satunya memberikan motivasi untuk teman-teman podcast kita. Dan insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Benar sekali. Dan Tentunya mudah-mudahan di program apa Tina? podcast kantinnya RRI. Ya, jangan lupa kita tetap nanti di acara-acara berikutnya dan juga akan ada narasumber yang berikutnya tentunya di Kantin Podcast bersama dengan RRI. Benar ya. sekali. Dan saya Tina. Dan saya Kanda. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan tentunya di program yang sama. Sampai Oke, jumpa. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Malabo. Jumpa lagi dalam episode lainnya.